Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu atau Sabat 7 Januari 2023. Sekali lagi 7 Januari 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Dia yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita mau mendengarkan, karya ciptaan Tuhan akan mengajarkan kita pelajaran berharga tentang percaya dan penurutan. Dari bintang-bintang yang bergerak dari zaman ke zaman dalam lintasan tak terlacak di luar angkasa menuju ke lintasan yang telah Allah tentukan, hingga kepada atom yang terkecil. Benda-benda alam ini mematuhi kehendak Sang Pencipta. Tuhan peduli dan memelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dia yang menopang alam semesta yang tak terbatas, juga memperhatikan kebutuhan dari burung pipit coklat kecil yang bernyanyi sepanjang hari tanpa rasa cemas. Ketika manusia bekerja keras setiap hari, ketika mereka berdoa, ketika mereka berbaring di malam hari, dan ketika mereka bangun di pagi hari, ketika orang kaya itu berpesta di istananya, atau ketika orang miskin mengumpulkan anak-anaknya dengan makanan yang sedikit di atas meja, semua diawasi dengan lembut oleh Bapa Surgawi. Tidak ada air mata menetes yang tidak diperhatikannya. Tidak ada senyuman yang lewat dari pantauannya. Jika kita percaya sepenuhnya akan hal ini, maka semua kecemasan yang tidak perlu akan lenyap seketika. Hidup kita tidak akan dipenuhi dengan kekecewaan seperti sekarang ini. Karena segala masalah kita, baik besar atau kecil, akan diserahkan ke tangan Allah yang tidak bingung oleh karena banyaknya masalah atau kewalahan oleh beratnya persoalan. Kita kemudian dapat menikmati damai sejahtera yang menjadi kerinduan banyak orang. Jadi saudara, Allah sangat memperhatikan kita. Nah sebaliknya, kalau Allah sangat memperhatikan kita, mari percaya kepadanya. Mari memperhatikan firman-Nya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Selalu firman Tuhan mendatangkan kebaikan, bahkan kebahagiaan bagi siapa saja yang mendengar tetapi juga yang percaya pada kata-kata ajaib firman Tuhan. Dan kemudian akibatnya adalah kita akan merasakan kelembutan kasih Allah dalam hidup kita. Baik orang kaya, baik orang miskin sekalipun, Allah sangat memperhatikan dengan lembut kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia. Jangankan kita, binatang-binatang yang Tuhan ciptakan yang terkecil sekalipun, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, memberikan setiap keperluan-keperluan mereka. Apalagi kita, manusia yang dapat mendengar, yang dapat berkata-kata tentang Tuhan. Mari tingkatkan iman kita di tahun 2023 ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan percaya pada janji-janji firman Tuhan. Maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan dan kebahagiaan akan ada di dalam kehidupan kita. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup saya dan saudara-saudara. Mari nikmati hidup bukan dengan kemampuan kekuatan kita, tapi dengan firman Tuhan, yaitu kekuatan Allah yang akan mengubah hidup kita dan
menjanjikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari-hari perjalanan hidup kita. Tuhan kiranya memberkati, firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap semua apa yang kami hendak lakukan teristimewa dalam ibadah Sabat. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat Sabat. Dan berkat-berkat Sabat itu akan menjadi bagian terbesar dalam hidup kami. Kami semakin hari semakin dekat dan semakin setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.